Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asep Kurnia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi berkaitan dengan seni rupa, yaitu apresiasi seni rupa. Materi ini adalah materi kelas 11 untuk tingkatan SMA ataupun SMK atau sederajat. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas penginderaan karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni rupa, serta menghormati keberagaman konsep. Menghayati dan menghargai nilai-nilai kehidupan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Secara teoretik, menurut Brian G. Wilson dalam bukunya Evolution of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain, yakni perasaan, feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Yang kedua, penilaian, feeling, terkait dengan nilai seni. Dan yang ketiga, empati, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi perupa, diantaranya pelukis, pepatung, pegrafis, pekeramik, pendesain, pekria, dan lain-lain. Karena menyadari peran dan kontribusi para seniman tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara, atau bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty, rasa keindahan. Meskipun ukurannya memang tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak sadar menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Walaupun kita dalam ukuran keindahan itu kita memiliki ketidaksamaan antara personal, antara individu, tapi kita selalu membutuhkan yang namanya seni, selalu membutuhkan yang namanya keindahan, selalu kita gunakan itu. Misal di sini kalian dalam hal berpakaian saja, dalam hal acara-acara formal, kita selalu mempunyai gaya tersendiri dalam hal individunya. Dalam hal formal ada sebagian orang yang menggunakan pakaian batik saja karena batik tersebut simple dan untuk ukuran formalnya pun dia dapat. Tetapi ada sebagian orang yang tidak suka dengan batik. Itu sah-sah saja. Karena untuk ukuran formal ada yang orang menggunakan dengan jas. Ada lagi terasa kurang lengkap. Ada sebagian orang stylenya itu ingin menggunakan jas dan kemudian peci untuk ukuran formal. Itu dalam hal segi itu sudah terlihat menyikapi proporsi keindahan itu berbeda-beda. Jadi seperti itu ya. Dalam mengapresiasi seni rupa tersebut, di sini ada tingkatan-tingkatan apresiasi. Tingkatan apresiasinya adalah yang pertama empatik. Nah, kita lihat empatik, apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baik hanya berdasarkan pengamatan belaka. Apresiasi atau penilaian ini biasanya dilakukan oleh orang awam
yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang seni. Contoh, kita misalkan pergi ke pameran, kemudian ada sesuatu hal yang indah menurut kita, tetapi kita tidak tahu proses pembuatannya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa. Yang jelas indah lah, sehingga kita foto, terus kemudian kita selfie, terus kemudian kita upload. Itu hanya berdasarkan keindahannya saja, tanpa ada pengetahuan secara ilmiahnya. Nah, itu dinamakan dengan apresiasi secara empati, gitu ya. Selanjutnya ada estetis. Apresiasi secara estetis itu adalah apresiasi untuk menilai keindahan suatu karya seni. Apresiasi pada tingkat ini dilakukan seseorang setelah mengamati dan menghayati karya seni secara mendalam. Nah, apresiasi estetis ini tentunya mereka yang mampu melakukan karya tersebut, sehingga mereka tahu metode-metodenya dalam pembuatannya, kemudian unsur-unsurnya dia paham betul, sehingga diamati secara estetis. Dia menyadari bahwa hal ini adalah betul-betul wah, luar biasa hasil karyanya. Seperti itu. Dia mengetahui, menghayati karya seni secara mendalam itu seperti itu. Apresiasi pada tingkat ini dilakukan seseorang setelah mengamati dan menghayati karya seni secara mendalam. Selanjutnya ada yang namanya apresiasi kritis. Apresiasi yang dilakukan secara ilmiah dan sepenuhnya bersifat keilmuan, menampilkan data secara tepat dengan analisis, interpretasi, dan penilaian yang bertanggung jawab. Misalnya, apresiasi kritis ini dilakukan oleh mahasiswa yang keilmuannya adalah berdasarkan sesuai dengan keilmuan berkesenian, yaitu seni rupa misalkan. Untuk tujuannya yaitu untuk mencari data-data secara lengkap, secara ilmiah, berdasarkan hasil karya yang diamati. Atau kritik seni, yang memang bertujuan untuk mengkritisi hasil-hasil karya yang dibuat. Lanjut, aspek penilaian dalam apresiasi seni rupa, yaitu gagasan atau ide, teknis, bahan, kegunaan, wujud, gaya atau corak, kreativitas, tempat, selera. Gagasan. Yang pertama, proses kreatif yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Nah, gagasan itu bisa timbul dari imajinasi kita, sehingga kita realisasikan dalam sebuah kenyataan. Misalkan kita sebelum membuat sebuah karya, membuat apa ya, imajinasinya sudah berselancar, dia sudah berselancar kemana-kemana, sehingga mendapatkan sebuah ide atau gagasan, sehingga dia tuangkan ke dalam sebuah karya. Yang kedua, proses penciptaan suatu benda melalui pikiran dan melaksanakan melalui proses berkarya. Dari imajinasi tentu dipikirkan untuk membuat karya seperti ini, itu harus apa dulu yang akan kita persiapkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya rangsangan dari luar dan ilham dari dalam menciptakan karya seni. Biasanya kita melihat dari luar atau karya-karya orang lain, sehingga tercipta rangsangan-rangsangan untuk kita menciptakan sebuah karya. Biasanya seperti itu, gitu ya.
Kemudian yang keempat, keunikan sendiri, keunikan ekspresi pribadi, itulah yang disebut yang kreativitas. Jadi walaupun konsepnya sama, tetapi tentu ini akan menjadi sebuah pembeda kalau memang ini adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Hasilnya akan beda karena ini dibuat dengan hasil pemikiran, hasil kreatif, hasil rangsangan dari diri kita pribadi, sehingga menghasilkan dari teknik-teknik yang berbeda. Seniman satu dengan seniman yang lainnya tentu akan berbeda hasilnya. Maka ini yang dikatakan atau disebut dengan kreativitas seni. Itu ya. Lanjut. Teknis. Cara untuk mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Itu harus dipikirkan oleh seorang seniman tentunya ya. Terus kemudian pemilihan teknik juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya seni. Kesalahan dalam pemilihan teknik akan berdampak pada karya seni yang dihasilkan. Misalkan gini, kalau kita mau membuat patung, maka teknik yang kita butuhkan adalah bukan menyulam. Menyulam itu salah teknik. Berarti kalau untuk membuat patung harus bisa menguasai teknik pahat. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Bahan. Seorang pencipta karya seni harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan. Kesalahan dalam memilih bahan juga akan berakibat pada hasil karya yang dibutuhkan. Nah, kalau kita mau membuat patung, contohnya kita harus tahu betul karakter bahan yang digunakan. Kalau membuat dari batu, oh batu itu keras, maka yang harus dipersiapkan itu apa? Itu yang harus dipersiapkan. Tentu dalam segi waktu, kalau untuk membuat batu pasti akan lama, karena batu itu karakternya sangat keras sekali, gitu ya. Tapi kalau kita mau membuat patung dari kayu, itu tidak serumit membuat patung dari batu tentunya. Kegunaan. Segi-segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam kegunaan adalah segi kenyamanan dalam penggunaan, segi keluasan, fleksibel, dan segi keamanan dalam penggunaannya. Kalau kita membuat sebuah karya seni, tentu harus diperhatikan dalam gunaannya. Dalam karya seni rupa itu terbagi dua secara fungsi. Nah, ini dalam kegunaannya, fungsi atau kegunaan. Yang pertama adalah ada seni rupa murni, dan yang kedua ada seni rupa terapan atau seni rupa pakai. Nah, apa yang dimaksud dengan seni rupa murni? Seni rupa murni itu adalah karya seni rupa atau sebuah karya seni rupa yang dibuat khusus untuk keindahan saja, gitu ya. Misal membuat lukisan, itu membuat lukisan itu tujuannya untuk apa? Untuk dipajang. Itu yang dinamakan dengan karya seni rupa murni. Membuat patung tujuannya untuk apa? Untuk dipajang, gitu ya. Itu adalah karya seni rupa murni. Jadi tujuannya hanya untuk keindahan saja. Yang selanjutnya adalah karya seni rupa terapan atau seni rupa pakai, yaitu sebuah karya seni yang dibuat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pakaian dibuat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian membuat guci misalkan, keramik dibuat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya tentunya.
Gitu ya, itu perbedaannya. Selanjutnya, wujud. Pertama, berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi. Wujudnya ya. Yang kedua, prinsip-prinsip komposisi itu meliputi proporsi, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, kontras, klimaks, kesatuan atau unity. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai karya seni dari segi wujud atau form. Gaya. Seorang yang punya watak yang keras akan tercermin karya-karya yang keras. Gaya atau corak ini akan tercermin pada aliran yang akan dipilih oleh seniman. Gaya atau corak seseorang dalam menciptakan karya seni perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian pada sebuah apresiasi. Nah, jadi dari sebuah gaya karya seni rupa ini tentu tidak lepas dari si pembuatnya, gitu ya. Tidak lepas dari watak-watak si pembuatnya atau psikologis daripada si pembuatnya. Tidak lepas dari kepribadian si pembuatnya. Kadangkala secara psikologis seorang seniman sedang galau, bisa jadi karyanya juga akan tercipta tentang kegalauan. Ini maka akan timbul sebuah karya yang bertemakan tentang galau, misalkan sedang sedih, misalkan seperti itu, atau sedang riang. Jadi karya-karya seperti itu bisa jadi dicerminkan dari psikologis atau keadaan si pembuatnya. Atau kadangkala sebuah karya ini tercipta karena memang kebutuhan masyarakat apa, sehingga diciptakan di latar belakangnya dari situ ya. Seorang seniman itu seperti itu. Kebutuhannya misalkan kebanyakan lagi membutuhkan keramik, maka diciptakanlah keramik. Sehingga keramik tersebut ada yang namanya lukisan-lukisan motif-motifnya, bisa jadi dituangkan sebuah perasaan seniman itu dari sebuah motif. Jadi seperti itu. Aliran-aliran seni rupa, ada naturalisme, ada realisme, romantisme, ada impresionisme, ada ekspresionisme, ada surrealisme. Kreativitas yang bersangkutan dengan seni, misalkan contohnya seorang seniman, tentu dia akan lebih mengeksplor karyanya. Dia akan berimajinasi, mengeksplor lebih dalam berkaitan dengan kreativitas yang bersatukan dengan karya seni. Kemudian dia bisa mengeksplor kreativitas dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik. Kemudian kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur-unsur baru dengan yang lama. Seperti itu. 4. Pertimbangan tempat di mana karya itu akan diletakkan harus mendapat perhatian dari seorang perancang karya seni rupa terapan. Misalkan kalau kalian mau membuat sebuah karya seni kemudian nanti ditempatkannya di luar, jangan sekali-kali kalian membuat karya seninya dari kertas, khawatir nanti hujan. Bagaimana supaya bertahan lama? Tentunya harus terbuat dari batu, kalau gitu, jadi bisa dinikmati secara lama hasilnya. Tapi kalau misalkan karya seninya mau di dalam ruangan atau di pameran, ya bisa dari kertas itu, misalkan lukisan dan sebagainya. Dan diperhatikan, walaupun dari kertas mau ditemarkan di luar, tentu harus ada pertimbangannya, yaitu atau dilaminati hasilnya atau menggunakan figura dengan waterproof gitu ya.
Seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan rumah tangga tentunya harus berbeda dengan seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan suatu rumah makan besar. Itu salah satunya, gitu ya. Itu contoh misalnya. Selera. Seniman harus dapat menyesuaikan karyanya dengan selera dan agama yang dianut oleh pasaran. Jangan sekali-kali kalian membuat patung Yesus yang berada di daerah agama Islam. Itu nanti bukannya pujian yang keluar, tetapi sebaliknya cemoohan nantinya. Apa-apaan ini kan gitu. Sebaliknya, jangan sampai membuat kaligrafi kemudian dipamerkan di wilayah-wilayah Kristiani atau Yahudi. Ini tidak pas gitu ya. Kemudian mengembangkan hal-hal yang sedang menjadi tren di masyarakat. Misalnya dari segi model, bentuk, warna, ukuran, bahan yang digunakan. Kemudian penerapan motif pada karya seni yang diciptakan. Motif Bali akan lebih cocok bagi mereka yang beragama Hindu dan sebagainya. Itu. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum